أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may ya'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia itu, wahai Rasulullah, ada orang-orang yang kalau berbicara itu enak, ya'jibuka. Nabi pun kagum dengan ucapannya. Tidak itu saja. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Bersaksi dia, bersaksikan bahwa dia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Yushhidullah ala ma fi qalbi. Padahal wa huwa al-aladdu al-khisam. Padahal dia itu adalah orang yang kalau berdebat, di sini Ibnu Katsir berkata, al-aladdu adalah yang paling miring. Gitu ya. Khisam. Seorang itu, kita dalam hidup biasa ya. Kita dalam hidup terbiasa untuk berdiskusi misalnya. Tetapi tidak perlu di dalam berdiskusi itu harus gitu ya, keluar dari akhlak, keluar dari etika, gitu ya. Itulah wataknya orang munafik. Wa idza khasama fajar. Kalau dia itu berdebat, fajar. Orang beriman, meskipun dia mungkin terkalahkan di dalam diskusi, dia tidak akan memaksakan pendapatnya. Kenapa? Karena apa yang dia ungkapkan, yang dia sampaikan itu kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia, namanya ma'ruf. Sehingga tidak perlu kebenaran itu harus begitu dijelaskan sedemikian jelas. Sudah jelas, ma'ruf, mudah difahami kebenaran itu. Bukan sesuatu yang sulit difahami. Sebaliknya apabila barang itu mengandung unsur kebohongan, harus dipaksakan. Karena akal tidak mau menerimanya. Akal mengatakan ini barang salah, gitu ya. Jiwa menolaknya. Agar bisa diterima harus dipaksakan. Agar bisa diterima harus dipaksakan. Karena itu kebatilan, bertentangan dengan akal, dengan jiwa. Adapun kebenaran, al-haq, tidak perlu diperjuangkan sedemikian dengan perdebatan yang begitu keras. Jelaskan saja, gitu ya, dengan santai. Adapun apabila memang orang itu kelihatannya, gitu ya, kelihatannya tidak mampu memahami,
bukan tidak mampu, memang dia tidak mau memahami. Jadi kita harus tahu diri. Tidak perlu kita memaksakan suatu pendapat yang sudah benar sesuai dengan kenyataan, kita paksakan. Tidak perlu, biarkan saja. Gitu ya. Dan mereka ini karena mereka itu mau menutupi kejelekan mereka, kalau bicara menarik, ya itulah orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, mengagumkan orang munafik itu, badannya mengagumkan. Gitu ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, wah, kamu dengar ya. Begitu ya, kamu dengar. Gitu ya. Karena kenapa? Karena bagus ucapannya. Gitu ya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Seperti kayu-kayu yang diletakkan begini, jiwanya mati. Menarik tapi jiwanya mati. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, dalam surat Al-Munafiqun. Ya, menganggap semua suara itu yang muncul untuk mereka, melawan mereka. Humul adu, hati-hati loh ya. Mereka itu musuhnya Allah Ta'ala, musuh kalian. Fahdzarhum, hati-hati. Qatalahumullah anna yufakun. Mereka itu diperang Allah Ta'ala. Anna yufakun. Bagaimana mereka itu kok bisa disesatkan dari kebenaran setelah mereka berhadapan dengan kebenaran lah. Ini orang ini, gitu ya, mereka dia itu, gitu ya, dia itu berhadapan dengan Nabi SAW. Bayangkan, jadi berhadapan dengan Nabi itu bukan merupakan jaminan orang itu bisa beriman. Orang anggap bahwa kalau ketemu Nabi beriman lah. Kenapa? Gitu ya. Orang kafir kalau dikatakan diangkat ke langit kata Allah Ta'ala, mereka mau ini sihir ini. Orang kafir kalau mereka dibawa ke langit, mereka mengatakan ini sihir. Tidak beriman mereka. Gitu ya. Bukan serta-merta seseorang kalau melihat neraka takut pada neraka beriman, melihat surga kagum dengan surga beriman. Tidak. Gitu ya. Iman itu sesuatu yang sudah tertancap dalam hati orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberi rezeki berupa iman, diberi kenikmatan bisa mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenikmatan yang tidak terhingga, itu kenikmatan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa harus begitu ya? Ketaatan itu sebenarnya bukan soal ketundukan, tapi kebanggaan. Orang itu mentaati Allah Ta'ala karena dia merasa mulia mentaati Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau melawan Allah Ta'ala, dia merasa terhina. Kalau mentaati Allah Ta'ala, dia merasa mulia. Sebaliknya, kalau melawan Allah Ta'ala, dia merasa terhina. Ini orang beriman. Bukan soal tunduk saja, memang tunduk dia. Karena dia, sama dengan misalnya kita misalnya, gitu ya, Anda kok nurut, gitu ya, pada istri Anda. Anda kok nurut pada anak Anda? Ya memang. Gitu. Istri saya minta begini, ya saya belikan. Kok Anda kok nurut? Lah kalau yang minta kamu tidak saya belikan, ada apa? Kamu tuh siapa? Orang lain. Gitu ya. Kalau istri minta saya belikan. Lah anak saya belikan. Lah kalau orang lain minta, tolong saya belikan saya nasi. Lu ada apa? Lah begitu ya. Kalau istri minta ya dibelikan. Lah Anda kok nurut? Ya memang istri. Gitu ya. Apalagi orang tua. Lah gitu ya. Apalagi orang tua. Orang berbakti pada orang tuanya. Di dalam ketundukan itu ada kebanggaan. Kelihatannya tunduk tapi ada kebanggaan di situ. Sebaliknya kemaksiatan, kehinaan. Tidak mau dia bermaksiat. Sebaliknya mereka ini karena mereka itu suka dengan kemaksiatan, apa yang terjadi? Wa idza tawalla, kalau sudah berpaling dari Nabi SAW, sa'a fil ardi. Untuk apa? Liufsida fiha. Mereka berbuat di dunia ini kerusakan. Caranya bagaimana? Wa yuhlikal harsa wan nasl, menghancurkan tanaman, membunuh hewan. Inilah sifat dari kekafiran, yaitu apa? Pertama, berbuat kerusakan, segala macam kerusakan, kerusakan moral dan sebagainya, kerusakan akhlak dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi kerusakan fisik, gitu ya, yaitu membantai, menghancurkan bangunan, menghancurkan tanaman, kalau perlu membantai manusia, membantai hewan dan sebagainya. Inilah hasil dari kekafiran. Kenapa ya? Kok orang tidak beriman itu suka, senang pada kerusakan? Ya namanya orang tidak beriman. Dia jiwanya rusak lah. Sama dengan misalnya
ada buah, ada barang yang rusak, barang yang sudah rusak kita letakkan di makanan kita, ya rusak barang itu, rusak semua. Barang yang rusak kita letakkan di barang yang tidak rusak, rusak semua. Karena nilai setitik rusak susu belanga. Karena nilai setitik rusak susu belanga. Kerusakan itu merusak jiwa orang kafir. Karena hatinya kafir, yaitu kerusakan. Seluruh tuh apa yang dia kerjakan kerusakan. Memang Rasulullah mengatakan malaikat itu berkata kepada malaikat maut berkata kepada roh, wahai roh, wahai roh yang baik, keluar dari tubuh yang baik, wahai roh yang jahat, keluar dari tubuh yang jahat. Jadi rohnya orang beriman itu dan tubuhnya klop, cocok. Orang kafir juga begitu, rohnya jelek, tubuhnya jelek. Inilah yang terjadi. Baik. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Ta'ala itu tidak menyukai kerusakan. Kenapa? Karena dia yang menciptakan perbaikan. Apa bedanya antara kerusakan dan perbaikan? Ya jelas dong. Mobil rusak tidak bisa dipakai. Mobil rusak tidak bisa dipakai. Rumah rusak tidak bisa dipakai. Baju rusak tidak bisa dipakai. Makanan rusak tidak bisa dipakai. Rusak itu tidak ada gunanya. Sebaliknya kalau barang itu suluh, barang itu baik, bisa dipakai, bisa dimakan, bisa digunakan dan sebagainya. Allah Ta'ala sudah menciptakan perbaikan, jangan kita menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Baik. Mereka itu tandanya ini ayat 206. Wa idza qila lahu taqillah. Kalau dikatakan kepada mereka itu takutlah kepada Allah Ta'ala. Kalau dikatakan kepada mereka takutlah pada Allah Ta'ala. Kok bisa begitu ya? Kok bisa langsung dikatakan takutlah pada Allah Ta'ala? Karena rasa takut kepada Allah Ta'ala itu bisa dimunculkan. Bukan tidak bisa. Bukan tidak tahu. Jiwa kita itu tahu. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Tahu. Andaikan kata-kata ittaqillah itu tidak ada gunanya, Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita berkata begitu. Allah Ta'ala tidak menceritakan dalam Al-Quran, karena itu bisa diterapkan dan tubuh bisa menerimanya. Tetapi tidak mau mereka, tidak menyiapkan tubuh mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Takut itu disiapkan, dimunculkan takut itu. Kalau dimunculkan tidak bisa. Begitu ya. Apa motivasinya takut pada Allah Ta'ala? Keselamatan dunia akhirat. Begitu loh. Jadi jangan menunggu saya itu kepingin takut pada Allah Ta'ala loh. Ya munculkan takut, selesai. Takut saja. Munculkan rasa takut, saya takut, selesai. Kenapa kok takut? Saya takut kalau Allah Ta'ala itu menghukum saya, selesai. Gampang, bisa dikerjakan. Bukan tidak bisa dikerjakan, bukan sulit, bisa dikerjakan. Begitu ya. Ittaqillah, takutlah pada Allah Ta'ala. Tidak mau dia. Akhadhathul izzah bil itsmi. Mereka itu senang, merasa berbangga dengan apa? Dengan perbuatan dosa. Loh, ini bagus ini baik ini. Yang kerjakan banyak. Saya berbuat begini dikagumi orang banyak. Ada kemuliaan, merasa mulia di dalam melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, ada rasa mulia dalam dirinya di dalam melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Jangan sampai ini muncul dalam diri kita. Gitu ya. Hati kita itu gitu ya, bukanlah sesuatu yang konstan. Gitu ya. Hati kita itu bisa berbelok-belok. Gitu ya. Berarti iman kita itu bisa lapuk lah. Gitu ya. Bisa lapuk lah, gitu ya. Fajadiduh, gitu ya. Bila ilaha illallah. Perbaharulah iman kita itu dengan la ilaha illallah. Kita harus memperbaharui iman kita dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mulku wa lahu al-arsyul qadir, gitu ya, 100 kali, gitu ya, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Gitu ya, mendapatkan 100 kebaikan, begitu ya, dan diampuni dari sekian-sekian, begitu ya. Tidak ada di hari kiamat nanti orang yang sama, yang melebihi, yang menyamai
pahalanya dia kecuali orang yang zikirnya membacanya lebih banyak dari dia. Harus diperbaharui iman kita itu. Karena iman kita itu adalah kepekaan indera. Iman kita itu indera itu perlu baterai. Kalau baterainya lemah, inderanya lemah lah, jiwanya ikut lemah sekali. Karena inderanya ini lemah, jiwanya ikut lemah sekali lah. Begitu ya. Gampang putus asa, gitu ya. Gampang kecewa, gitu ya. Gampang khawatir dan sebagainya. Muncul sifat-sifat yang tidak ada gunanya, yang itu merupakan produk, gitu ya, dari syaitan. Tapi kalau orang itu ingat pada Allah Ta'ala, hatinya kuat, oh enggak, saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu takut, saya tidak perlu merasa terhina. Ada kemuliaan dalam dirinya, gitu ya, ada ketenangan dalam dirinya, gitu ya. Tidak seperti orang yang melawan ini. Nanti ada contohnya orang yang baik. Fasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Cukup buat mereka itu adalah neraka, sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah sebuah cerita yang ada yang berkata bahwa mereka orang ini bernama Akhnas, gitu ya. Sebenarnya namanya bukan Akhnas, ada namanya dia. Karena disebut Akhnas karena dia seperti syaitan itu khannas, keluar masuk. Masuk kalau ada kesempatan, keluar dia. Keluar masuk kalau ada kebaikan, manfaat dia masuk. Kalau tidak ya keluar. Khannas, syaitan itu. Masuk ke manusia, ganggu manusia. Kalau manusianya kebetulan imannya kuat, dia keluar, menunggu dia. Kalau imannya lemah, kembali lagi khannas. Nah, orang ini orang munafik disebut akhnas karena dia kerjanya masuk ke Islam kalau Islam menguntungkan. Kalau tidak dia keluar. Nah, gitu ya. Lalu kemudian dia setelah itu dia ketemu suatu kaum, karena mungkin dia nagih utang tidak dibayar dan sebagainya, hewan-hewannya dibunuh, sawahnya dihancurkan. Inilah hasil dari kekafiran. Ngaku beriman di hadapan Nabi SAW, bicara enak, Nabi kagum, tetapi ternyata dia itu adalah orang yang menghancurkan Islam. Nabi kagum, apalagi kita. Nabi itu kagum, apalagi kita. Nabi itu bisa kagum dengan ucapannya orang munafik, apalagi kita. Gitu ya. Jangan dilihat orang dari ucapannya saja, gampang ngomong itu gampang, bicara itu gampang, gitu ya. Tidak sulit bicara itu gampang. Yang penting apakah orang itu melakukan islah, perbaikan di masyarakat atau tidak, itu saja gampangnya. Nah, kalau soal bicara gampang, bicara itu lidah tak bertulang. Yang penting hasilnya apa? Islah, perbaikan kepada manusia atau sebaliknya. Nah, itu saja. Nah, ini di sini sebaliknya sekarang. Ayat 207. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Nah, gitu ya. Di antara manusia itu ada yang yashri lah, menjual dunianya untuk akhiratnya. Nah, membeli akhiratnya dengan dunianya. Nah, membeli akhirat dia dengan dunianya. Gitu ya. Kalau yang tadi tidak, membeli dunia dengan akhirat. Kalau ini tidak, yang ini orang baik ini membeli akhirat dengan dunianya. Artinya dia kehilangan dunia untuk akhiratnya. Kalau yang tadi tidak, kehilangan akhirat untuk dunianya. Nah, makanya dikatakan pada ayat pertama, gitu ya, yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Mengucapnya mengagumkan untuk kehidupan dunia ini. Nah, padahal di akhirat tidak begitu dia. Nah, orang beriman tidak menjual dunianya agar dia dapat akhirat. Contohnya di sini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, gitu ya. Waktu dia masuk Islam dan kemudian waktu hijrah, orang-orang mencegahnya. Nah, begitu ya. Lalu memang yang mencegah ini senang dengan hartanya Suhaib lah. Lalu Suhaib diberikan hartanya, hartanya diberikan, ada rumah, gitu ya. Jadi dia berangkat ke Madinah itu kosongan, tidak bawa apa-apa, dia, gitu ya. Kalau sekarang ada sertifikat dibawa lah, itu tidak bisa. Nah, dari sertifikat dia meninggalkan rumahnya, hilang rumahnya, mau bawa uang dirham besar tidak bisa, berat. Nah, berangkat dia meninggalkan Mekah tanpa membawa apapun, lah, gitu ya. Apa yang terjadi waktu dia sampai ke Madinah? Sebelum sampai ke Madinah turun ayat ini. Nah,
oleh sahabat, oleh Umar Khattab bersama sahabat disambut dia. Di tengah-tengah padang pasir dan mereka berkata Rabihal bai'. Nah, gitu ya. Rabihal bai'. Nah, gitu ya. Perdagangan yang menguntungkan ini. Perdagangan yang menguntungkan. Nah, sahabat itu ngerti agama, ngerti iman. Nah, begitu mereka melihat Suhaib diberi kesempatan mengorbankan dunia, mereka berkata Rabihal bai'. Ini perdagangan yang menguntungkan, membeli akhirat dengan dunianya. Memberi akhirat dengan dunianya, hilang dunianya. Rabihal bai'. Apa kata Suhaib gitu ya? Wa antum gitu ya. Antum kadzalik gitu ya. Kalian juga begitu. Lah gitu ya. Mereka kan juga meninggalkan Makkah menuju Madinah dengan tidak ada apa-apa. Lah gitu ya. Ada apa katanya? Ada apa? Saya ini kenapa katanya? Gitu ya. Gitu ya. Lalu kemudian gitu ya dijelaskan. Nah, gitu ya. Inilah yang dijelaskan oleh gitu ya Allah Subhanahu wa taala lah gitu ya. Saya bertanya gitu ya. Fala akhsarallahu tijaratikum. Wa ma zaka? Ada apa ini? Nah, gitu ya. Diceritakan oleh mereka. Begini ceritanya lah gitu ya. Rasulullah SAW juga berkata begitu, Rabihal bai' Suhaib. Rabihal bai' Suhaib. Nah, inilah yang terjadi pada Suhaib. Ada sebuah cerita lagi gitu ya yang terkait dengan Suhaib. Nah, gitu ya. Orang Quraisy berkata, "Wahai Suhaib, kan kamu dulu waktu sampai ke Mekah tidak punya apa-apa. Sekarang kamu kaya." Loh, gitu ya. Oh, jadi kalian itu kepingin harta saya? Iya. Jadi kalau kalian mau saya berikan harta kalian pada kalian bebaskan saya? Iya. Ya sudah. Kamu ambil saja harta saya. Kamu ambil harta saya. Nah, selesai. Gitu ya. Sampai di Madinah dia mengatakan Rabihah Suhaib. Rabihah Suhaib lah. Begitu. Menguntungkan. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala sendiri sudah berkata pada surat As-Saff, "Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim." Nah, mau kan saya beritahu suatu perdagangan yang bebaskan dari azab yang pedih. Tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad membela Allah Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum. Gitu ya. Itu baik buat kalian. Nah, gitu ya. In kuntum ta'lamun. Nah, gitu ya. Kalau kalian tahu itu lebih baik. Yaghfir lakum min dunubikum. Gitu ya. Kalian diampuni. Wa yadkhulum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakin thayyibah fi jannati 'adn. Kalau dimasukkan surga yang mengalir sungai padanya dan jannatu 'adn. Bayangkan. Misalnya ini ada orang sakit gitu ya di rumah sakit. Apakah orang itu berkata, begini ya, jangan harta saya dihabiskan untuk berobat. Sekarang saya belikan kafan saja. Eman sayang kalau harta saya untuk habis untuk berobat. Apa begitu? Tidak. Rumah satu dijual belum sembuh, rumah kedua dijual belum sembuh. Kan ada 10 rumah dijual semua rumah itu untuk kesembuhan. Ada orang mau jangan stop. Tidak usah dilanjutkan. Saya sekarang siap untuk mati, tidak mau berobat lagi. Artinya kesehatan, kesempatan hidup di dunia itu mahal sampai orang mau membayar. Lah ini bukan bayar dunia, bayar untuk akhirat. Begitu ya, bukan bayar dunia, ini bayar akhirat. Nah, bukan bayar dunia. Untuk dunia orang mau bayar, mestinya untuk akhirat pun orang harus mau bayar. Kalau kalian mengetahuinya lah, begitu ya. Kalau tahu, tapi karena tidak tahu lah, buat apa saya membayar sesuatu yang saya tidak tahu, tidak pernah saya lihat loh. Apakah penghuni surga itu pernah lihat surga? Gitu ya. Yang pernah lihat surga itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Nah, yang 10 orang yang dijamin surga pernah lihat surga. 10 orang yang dijamin surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, sampai 10 orang lihat surga mereka tidak pernah. Tapi mereka diberitahu mereka penghuni surga. Nah, karena keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala. Kok saya yakin? Karena merasa mulia kalau mereka itu mentaati Allah Ta'ala. Begitu. Nah, jadi mesti kita munculkan rasa kemulia kalau mentaati Allah Ta'ala. Nah, jangan kita tidak merasa mulia. Nah, begitu ya. Mestinya hadir ke pengajian itu merasa mulia. Saya mau hadir. Nah, yang undang siapa? Allah Ta'ala. Bukan ustadznya yang undang.
begitu ya, bukan ustadznya yang ngundang. Kalau ustadznya ngundang, mesti membeli nasi ustadznya. Nah, begitu ya, nasi biryani diundang oleh ustadz ini, datang, saya jamin datang, gitu ya. Tak cukup masjidnya. Nah, gitu ya. Siapa yang datang mulai jam sekian maghrib sampai isya, gitu ya, dapat nasi biryani, harganya 100.000, tidak cukup masjidnya. Imamnya tidak bisa datang. Nah, begitu ya, tidak bisa datang. Ini yang ngundang Allah Ta'ala, bukan ustadznya. Datang ke pengajian, nanti Allah Ta'ala memberikan sakinah, ketenangan, rahmah dan pujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ustadznya yang ngundang lah. Begitu ya. Sahabat itu di masjid yang lantainya dari tanah, tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma, datang ke masjid mereka. Tidak ada lampu, gelap, lah, datang ke masjid. Ini ada AC-nya, ada karpetnya, lah. Begitu ya. Nanti kalau sudah masjid ditutup oleh Allah Ta'ala, bagaimana? Yang nutup masjid itu Allah Ta'ala, bukan penguasa. Allah Ta'ala yang nutup masjid. Nah, begitu ya. Ditutup oleh Allah Ta'ala lewat penguasa. Nah, bagaimana? Bisa ke masjid, tak bisa ke masjid. Nah, begitu ya. Hati-hati. Masih diberi kesempatan ke masjid, datanglah ke masjid. Dengarkan Al-Quran dibacakan, dijelaskan. Nah, gitu ya. Agar kita disirami iman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disirami rahmah, sakinah, ketenangan, dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat sahabat, mereka mau berkorban ke Madinah hanya untuk kepingin ketemu Nabi SAW lah. Hanya kepingin ketemu Nabi SAW lah. Sekarang nabinya mana kok tidak ada? Nah, tidak ada nabinya. Gitu ya. Apakah gitu ya, lalu usaha kita sia-sia? Tidak. Kata Nabi SAW, nanti ada orang di akhir zaman yang mereka itu gitu ya, membela saya gitu ya, padahal tidak melihat saya. Nah, pahala mereka itu 50 kali lipat. 50 kali lipat dari Rasulullah dibanding siapa? Kami, dibanding kalian. Nah, mereka melihat Nabi, kita tidak melihat Nabi. Nah, kita datang ke sini dalam konteks mencari rahmatnya Allah Ta'ala agar kita dirahmati. Nah, jangan kita meninggalkan Al-Quran. Kalau sudah ada orang menghina Al-Quran, ribut kita. Nah, jangan. Nah, kita datang ke sini. Nanti kita ditanya oleh orang banyak, Anda kenapa kok datang ke sini? Dalam konteks ingin menghormati Al-Quran. Karena di sini Al-Quran dibahas, dibicarakan agar bisa dikerjakan. Nah, baik. Ibtigha'a mardatillah. Menjual dunianya untuk akhiratnya untuk apa? Mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Wallahu raufun bil ibad. Lihat di sini Allah Ta'ala mengatakan raufun bil ibad. Allah Ta'ala itu sangat-sangat menyayangi hambanya. Lah, gitu ya. Artinya orang ini karena disayangi oleh Allah Ta'ala, dia diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban, nah, untuk Allah Ta'ala. Jadi ya memang bagaimana ya, ini pilihannya Allah Ta'ala, bukan ustadznya yang milih, Allah Ta'ala yang milih. Yang milih ustadznya, Allah Ta'ala yang milih. Di antara manusia ada yang mau berkorban untuk Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala itu ra'uf bil ibad. Artinya karena Allah Ta'ala menyayangi dia diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk berkorban. Ya, sebesar mana? Semakin besar rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada seseorang, semakin besar pula pengorbanannya kepada Allah Ta'ala. Semakin besar rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada seorang hamba, semakin besar pengorbanannya dia. Nah, coba Anda tanya kepada orang yang mau buat masjid yang begitu besar, Anda buat apa? Bukan masjid yang begitu besar. Anda tidak buat toko apa? Kan enak buat toko, ada income. Wah, gitu ya. Kalau buat masjid Anda mengeluarkan uang. Kalau buat toko Anda dapat uang. Nah, gitu ya. Buat masjid uang keluar. Nah, gitu ya. Kalau buat toko ruko, Anda dapat uang. Nah, tidak, bangun masjid ya. Gitu ya. Untuk apa? Mardatillah, mencari keridhaan Allah Ta'ala loh. Begitu. Anda buat apa? Sedekah, memberi makan dan sebagainya. Mardatillah. Anda buat apa? Untuk nasihati orang, pengajian. Mardatillah. Nah, jangan sampai ditanya di hari kiamat, Anda kenapa kok tidak mau ngasih nasihat orang loh? Begitu. Jadi kita di sini semua dalam konteks mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Kita ditanya loh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktunya dipakai apa? Nah, gitu ya. Waktunya dipakai untuk apa? Nah, gitu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu hanya untuk coba Anda tanya kepada mereka-mereka yang tidak mau duduk di pengajian, apa yang mereka kerjakan? Saya kepingin tahu. Nah, betul. Saya kepingin tahu supaya iman saya agak goyang sedikit barangkali. Saya kepingin tahu barangkali itu lebih menarik, gitu ya. Oh, begini Ustaz, tadi maghrib dan isya saya dapat uang 10 juta barangkali. Nah, gitu ya. Kalau tadi pagi saya dapat apa-apa, begitu saya menjual Allah Ta'ala 10 juta saya dapatkan barangkali begitu. Tidak ada.
Tidak ada, jelas tidak ada. Nah, jadi buat apa menjauhi hal-hal yang baik-baik semacam ini? Nah, gitu ya. Kenapa kita membiarkan diri kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Di sini ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, hendaknya kalian kalau fisilmi, as-silmi itu artinya penyerahan. Nah, as-silmi artinya penyerahan. Kalau menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kafah, jangan menyerah itu separuh-separuh. Nah, mau enggak kita misalnya begitu ya, kita misalnya beli makanan dikasih separuh. Nah, ini ya nasinya separuh, mau enggak? Nah, gitu ya. Minta utuh, beli baju tidak ada lengannya misalnya, mau kita? Nah, gitu ya, cukur sebelah kanan saja begini, begitu ya, sebelah kirinya tempat cukur lain pak, oh ada apa? Nah, gitu ya, anak sebelah sana, di sini sebelah kanan, sana sebelah kiri, begitu? Ya tidak, ya, begitu ya, minta semuanya sempurna kita, gitu ya. Atau dokter misalnya, begini ya, kalau anda sakit, kepingin sembuh, obatnya 3. Kalau anda kepingin agak-agak sembuh, obatnya 2, gitu ya. Kalau kepingin tidak sembuh-sembuh, 1 saja obatnya. Nah, begitu ya. Kalau tidak kepingin hidup, ya saya kasih resep. Nah, apa begitu? Tidak. Nah, oh ini obatnya bagus inilah. Begitu loh. Kalau kita itu kepingin hidup kita disempurnakan oleh Allah Taala, sempurnakanlah ketaatan kita pada Allah Taala. Jangan mau. Gitu ya, jangan mau kita hidup ini tidak bisa, ini kurang, ini tidak. Ya Allah tolong, gitu ya, selesaikan segala urusan saya. Ya, Nabi ajarkan kepada kita, gitu ya. Ya Hayyun ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wahai yang hidup, yang menopang, bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah saya memohon. Fa aslih sya'ni kullah, perbaikilah segala urusan saya. Wala takilni illa nafsi. Terfata'an abada. Jangan kamu serahkan kepada saya urusan saya sekejap mata pun. Nah, begitu ya. Kita minta kepada Allah Taala agar hidup kita itu dimuliakan. Nah, begitu ya. Dimudahkan segala urusan. Nah, oleh karenanya kita ketaatannya pun sempurna. Nah, lihat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW. Perhatikan beliau. Beliau mau bangun malam. Nah, membaca Al-Quran. Nabi itu hafal loh surat itu. Kita bisa hafal surat. Coba hafal Al-Baqarah. Gitu ya. Coba hafal surat Al-Baqarah. Hafal. Nabi hafal. Nabi hafal. Gitu ya. Ali Imran hafal. Gitu ya. An-Nisa hafal. Nah, istrinya 9, ya tidak apa-apa. Ini istrinya 1, qul huwallahu saja lah. Gitu ya. Istrinya 1 sudah lupa semua. Cuma gitu ya, baca ini tidak bisa, ini tidak bisa. Nabi itu 9 istrinya hafal, tidak apa-apa. Megang pedang Nabi. Tidak ada masalah lah. Stabil jiwanya. Kenapa? Ya karena menjaga Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Nabi SAW. Terus dihafalkan, dibaca setiap malam. Kuat jiwanya. Menghadapi istri 9 tidak apa-apa. Sahabat dihadapi, orang kafir dihadapi, orang munafik dihadapi. Tidak ada yang besar lah. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran. Nah, dibaca terus Al-Quran itu, dihafalkan. Beliau bangun malam. Siapa yang bangun? Tidak ada. Yang membangunkan beliau, iman beliau. Nah, itu berdiri beliau sendirian. Tidak ada yang menemani. Nah, itu tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Sendirian beliau baca Al-Baqarah, dinikmati oleh beliau. Dilanjutkan pada rakaat yang sama. Ali An-Nisa dilanjutkan pada rakaat yang sama. Ali Imran loh. Kuat badannya Nabi itu. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena beliau mau memuliakan Al-Qur'an lah. Jadi beliau mulia lah. Gitu. Kalau kita mau mulia, muliakanlah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, hafalkanlah Al-Qur'an. Nah, agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu semua perbuatan yang menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu langkah-langkah syaitan. Ya lupa, sengaja tidak mentaati Allah Ta'ala. Itu semua langkah-langkah syaitan. Nah, ya bagaimana kami tidak bisa sepenuhnya. Ini kan budaya loh. Budaya itu agama ya. Budaya itu agama karena dilaksanakan dengan sepenuh keyakinan. Nah, gitu ya. Budaya itu agama karena budaya itu dikerjakan dengan sepenuh keyakinan, bukan ya dikerjakan tidak apa-apa, tidak bisa harus dikerjakan loh. Ini berarti agama.
agama budaya itu. Nah, agama budaya itu agama. Nah, sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh keyakinan, yang harus dikerjakan tidak boleh ditinggalkan. Nah, kemudian barang ini diletakkan, nah, itu ya, dimasukkan dalam agama. Nah, tidak boleh, tidak bisa. Nah, itu ya, kita itu miliknya Allah Taala. Kita miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dilarang oleh Allah Ta'ala mengerjakan perbuatan yang di dalamnya tidak ada unsur mencari keridhaan Allah Ta'ala. Begitu, ngerti apa enggak? Nah, begitu ya. Kita itu oleh Allah Ta'ala, kita bukan soal anti budaya atau tidak. Yang mengatakan Allah Ta'ala melarang kita menyukai, mengerjakan segala perbuatan yang tidak mengandung unsur mencari keridhaan Allah Ta'ala. Dilarang. Itu namanya khutwatus syaitan. Yang melarang Allah Ta'ala, bukan ustaz. Betul ya? Yang melarang ini, merintahkan ini, itu agama. Allah Ta'ala, bukan ustaz. Ustaz tidak punya otoritas melarang ini dan itu, memerintahkan ini dan itu. Semua itu dari Allah Ta'ala, semua itu dari agama. Baik. Innahu lakum aduun mubin. Syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah aduun mubin, adalah musuh kalian yang nyata. Mengapa? Karena dia mengajak kita tidak kepada kebaikan tetapi kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tidak sengaja ayat 209, fa in zalaltum, nah, kalau kalian itu kepreset, nah, zalal itu kepreset sebenarnya. Artinya kalau kalian tidak sengaja keluar dari kebenaran, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, nah, sesudah datang penjelasan kepada Allah, kepada kalian dari Allah Ta'ala, fa'lamu annallaha azizun hakim. Kata Allah Ta'ala itu azizun hakim, bukan ghafurur rahim, tidak. Bukan ghafurur rahim, tidak. Azizun hakim. Ada seorang membaca ayat ini, lalu dia rupanya lupa dia. Lalu dia membaca fa in zalatum min ba'di ma ja'atul bayyinat fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Wah, ini tidak tepat ini, tidak tepat. Nah, kalau kalian itu tidak sengaja melakukan kemaksiatan, nah, ya, kalau kalian itu sengaja, bukan tidak sengaja melakukan kemaksiatan, kita sudah datang bayinat, penjelasan, kalian fahami, ketahuilah Allah Ta'ala itu bukan Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Lah, Ghafurur Rahim itu, lah, gitu ya, Ghafurur Rahim itu ada kekurangan, itu namanya Ghafurur Rahim, minta ampun. Ini tidak ada kesengajaan melawan Allah Ta'ala. Azizun Hakim, ada kesengajaan melawan Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai kita itu ada kesengajaan melawan Allah Ta'ala, sengaja melupakan Allah Ta'ala. Hati-hati lah, hati-hati. Kalau di dunia ini ada orang yang kita lihat lebih baik dari kita, ketahuilah kita pun juga punya kesempatan yang sama dengan dia. Jangan dilihat orang yang maksiat. Kalau ada orang yang kita lihat bisa hafal Quran, bisa begini loh. Kita juga bisa loh ya. Jangan dikatakan tidak bisa. Nah, begitu ya. Kita itu punya kesempatan yang sama dengan dia, kemampuan yang sama dengan dia, kewajiban yang sama dengan dia loh ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan dikatakan itu orang baik, jadi dia bisa berbuat baik loh. Kita juga sama punya kemampuan. Gitu. Kalau rezeki tidak, rezeki itu tertulis. Nah, sudah tertulis rezeki itu. Rezeki sudah tertulis. Tetapi kalau amal soleh, mesti kita minta, ya Allah, berilah saya amal soleh, agar kita menjadi mulia. Jangan kita katakan, ya itu orang itu kan baik, jadi dia bisa berbuat baik loh. Kita juga bisa berbuat baik seperti dia. Kenapa? Nah, kok belum bisa bilang gitu? Karena kita juga butuh pahala yang dia butuhkan. Begitulah. Kita juga butuh pahala yang kita butuhkan. Nah, jadi jangan dikatakan orang itu baik, jadi dia pahalanya banyak loh. Lah kita tidak butuh pahala. Ya butuh lah ya. Kerjakan kebaikan yang banyak, zikir yang banyak, kita baca Al-Qur'an yang banyak, ya, sedekah yang banyak dan sebagainya. Agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala yang sama dengan orang itu. Jangan, ya Allah saya itu ya Allah tidak perlu ridho yang banyak. Oh tidak bisa lah. Sebenarnya kita ke dokter misalnya, dokter,
Jangan saya dikasih obat yang bagus-bagus. Kenapa? Saya kepingin istirahat 2 minggu. Jadi bagaimana? Obatnya jadikan saya sembuh 2 minggu lagi. Apa begitu? Ya enggak. Saya kepingin minum obat, cespleng. Sekarang minum, besok sehat saya. Nah, besok sembuh. Begitu. Bukan ini ya, saya kasih obat. Kalau yang harganya sekian, sembuhnya besok. Kalau yang harganya sekian, sembuhnya minggu depan. Nah, kalau yang harganya sekian, 1 bulan depan sembuhnya. Oh ya, hati ya tidak bisa. Lah, begitu ya. Nah, kalau Anda tidak ingin sembuh, ya tidak pakai resep. Oh ya, tidak bisa lah. Saya kepingin sembuh. Bagaimana caranya lah? Begitu ya. Dokter tidak akan berkata begitu. Dokter paling mengatakan semua obat baik, bagus, pantas untuk diminum. Silakan yang banyak istirahat dan selesai masalahnya lah. Ya, kita juga begitu. Kita kepingin minum obat segera sembuh, bukan saya minum obat dan saya tidak kepingin cepat sembuh. Nah, tidak bisa. Nah, begitu ya. Nah, kita tes COVID, loh kok sudah negatif ini? Saya kepingin positif 2 bulan. Begitu ya, ya dibungkus kita akhirnya. Nah, saya kepingin selesai 2-3 hari selesai, bukan berbulan-bulan positif terus. Nah, tidak bisa. Lain kalau hamil positif terus. Kalau COVID jangan positif terus, bahaya. Nah, gitu ya. Sebentar sudah selesai lah. Begitu loh. Kita kepingin hidup ini oleh Allah Ta'ala disempurnakan semuanya, bukan lalu kita hidup dalam segala macam penderitaan, kesulitan dan sebagainya. Tidak. Nah, atau bahkan kita diberi kesempatan berbuat maksiat. Tidak. Jangan engkau ya Allah berikan saya kesempatan berbuat maksiat, tidak. Berikan saya kesempatan yang sebesar mungkin untuk berbuat baik seperti orang-orang itu. Nah, hal yang turuna yang mereka tunggu ayat 210 orang-orang itu tadi, gitu ya. Illa ayyatiyahumullah fi dhulan minal ghamam wal malaika. Yang mereka tunggu itu kedatangannya Allah Ta'ala, gitu ya. Di bawah naungannya awan bersama malaikat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada tempatnya, bukan di semua tempat. Nah, begitu ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang malaikat, begitu ya, bersama Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala datang bersama malaikat. Di sini juga begitu. Allah Ta'ala datang. Artinya Allah Ta'ala itu ada tempatnya, bukan di semua tempat Allah Ta'ala itu, bukan di mana-mana, tidak. Allah Ta'ala ada tempatnya, yaitu di Arsy, yang kemudian datang di hari kiamat. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Qur'an. Wa qudiyal amru wa ilallah turja'ul umur, dan diputuskan segala urusannya, ya. Hari itu, hari kiamat, ya. Wa ilallah turja'ul umur, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusan. Artinya benar atau salah itu dalam pandangan Allah Ta'ala lah. Nanti kalian, kata Rasulullah SAW, akan berdebat di hadapan Allah Ta'ala. Berdebat ya Rasulullah, sekarang ya berdebat seperti sekarang lah. Cuma tidak ada pengacaranya lah, gitu ya. Tidak ada pengacaranya, tidak ada ustadz, tidak ada nabi lah, gitu ya. Orang itu berdebat, mempertahankan argumentasinya bahwa dia itu benar dan sebagainya lah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Daripada waktu kita dipakai berdebat di hadapan Allah Ta'ala, lebih baik waktunya dipakai masuk surga langsung. Nah, gitu ya. Biarkan mereka yang berdebat itu di luar. Kita sudah di dalam surga. Nah, oleh karenanya kita hidup di dunia sekarang, selesaikan segala masalah. Nah, jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan masih ada utang, nota dan sebagainya, hak yang belum selesai. Jangan. Kalau itu salah, makanya orang dulu waktu mau Ramadan minta maaf, barangkali Ramadan nanti mati lah. Begitu ya. Minta maaf gitu ya, sebelum Ramadan minta maaf. Barangkali untuk Ramadan meninggal, bagaimana? Selesai urusannya. Idul Fitri minta maaf lagi dan sebagainya lah, gitu ya, agar mereka melewati tahun ini tanpa ada kedengkian dan sebagainya lah. Begitu lah. Jangan sampai ketika meninggalkan dunia dalam keadaan tidak ada orang yang muji kita. Nah, jangan. Kita meninggalkan dunia dalam keadaan orang dipuji orang. Oh, orang itu dulu sering baca Al-Quran, gitu ya, buka masjid, sering bersedekah, begini loh, gitu ya. Itu saksi. Nah, jangan sampai kita di dunia meninggalkan dunia tidak ada reputasi, tidak ada prestasi. Ya, harus ada banyak amal soleh agar kita menghadap Allah Ta'ala itu punya sesuatu yang dibanggakan. Nah, begitu ya. Itulah yang dikerjakan oleh para solehin, sahabat dan sebagainya. Itulah yang saya sampaikan. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.